Halo semuanya. Oke, jadi seperti yang seharusnya kalian semua tahu bahwa gua ini sudah sering membahas berbagai karya animasi, mau itu dari studio besar seperti Disney, Cartoon Network, dan juga Netflix, hingga animasi-animasi independen dan juga animasi-animasi lokal. Nah, tapi dari banyaknya animasi yang sudah pernah gue bahas, terdapat beberapa animasi yang sampai saat ini masih belum gue buatkan pembahasannya. Yap, animasi-animasi tersebut adalah hampir semua berbagai karya yang pernah dibuat oleh studio Nickelodeon. Nah, gue yakin ada beberapa dari kalian juga pastinya sempat mempertanyakan hal ini. Kenapa gue nggak pernah membahas animasi-animasi buatan studio tersebut? Apakah gue memiliki sentimen negatif terhadap studio ini? Atau memang gue nggak memiliki kedekatan yang sangat kuat terhadap studio Nickelodeon sama seperti orang-orang di luar sana? Well, sebelum jawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya gue mengulik sedikit mengenai studio entertainment yang satu ini. So, Nickelodeon merupakan sebuah channel televisi asal Amerika yang didirikan pada tahun 1979 dan saat ini telah dipegang oleh grup Paramount Media Network. Channel televisi ini menyediakan berbagai konten yang diperuntukkan untuk penonton anak-anak hingga anak remaja dengan berbagai macam acara mulai dari animasi, sitkom, dan masih banyak lagi. Nickelodeon memang telah dikenal sejak lama sebagai salah satu channel televisi yang sangat diminati oleh berbagai macam kalangan. Meskipun ditargetkan untuk anak-anak dan juga remaja, namun tidak jarang orang tua juga sangat suka dengan berbagai acara yang disajikan oleh studio ini. Itulah kenapa Nickelodeon seringkali menjadi saluran televisi yang sangat cocok untuk ditonton bersama dengan keluarga. Tidak hanya sangat terkenal dan sukses di negara asalnya, Nickelodeon pun juga terbilang sangat sukses dalam memasarkan konten mereka di luar negara Amerika. Nah, salah satu negara tersebut adalah negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Pada era tahun 90-an hingga 2000-an ke atas, ada cukup banyak sekali acara yang dibuat oleh studio Nickelodeon, terutama acara kartun yang akhirnya bisa ditayangkan di berbagai saluran TV lokal. Beberapa acara tersebut adalah Very Odd Parents, Jimmy Neutron, Rugrats, Hey Arnold, dan tentunya salah satu kartun yang sangat melegenda dan dikenal oleh banyak orang, yaitu SpongeBob SquarePants. Nah, kebanyakan kartun ini telah menemani masa kecil dari berbagai anak yang lahir pada tahun 90-an hingga 2000-an ke atas. Bahkan bisa dibilang, influence yang diberikan oleh acara-acara kartun yang dibuat oleh Nickelodeon masih terus memberikan pengaruh yang sangat besar hingga sampai saat ini. Meskipun kebanyakan kartun-kartun ini telah berakhir dan sudah tidak ditayangkan lagi oleh saluran televisi kita, tetapi masih ada banyak orang yang mengingat semua kartun tersebut dan mereka ingin bisa untuk menonton kartun-kartun ini kembali untuk mengingat masa kecil mereka. Setelah melihat apa yang sudah gue jabarkan barusan, kita harusnya sudah bisa mendapatkan bayangan akan betapa besarnya pengaruh yang telah diberikan oleh saluran televisi yang satu ini. Nah, dengan semua ini, pastinya ini menimbulkan pertanyaan yang cukup besar. Kenapa gue nggak pernah mau membahas kartun-kartun buatan Nickelodeon? Apakah gue nggak memiliki masa kecil yang indah dengan saluran televisi ini? Well, jujur aja, gue sebenarnya memiliki masa kecil yang hampir sama seperti orang-orang yang telah tumbuh bersama dengan Nickelodeon. Ketika masih kecil, gue sangat suka dengan berbagai kartun yang dibuat oleh saluran televisi ini. Setiap kali gue pulang sekolah ataupun sebelum berangkat sekolah, gue selalu menyempatkan diri gue untuk bisa menonton kartun-kartun tersebut. Dan bahkan tidak jarang, gue harus melakukan pertarungan yang sangat sengit dengan ayah gue untuk bisa memperebutkan remote TV. Nah, walaupun gue tumbuh dengan kartun-kartun buatan Nickelodeon, tetapi semua kartun tersebut tidak begitu memberikan pengaruh yang sangat besar kepada diri gue pribadi untuk bisa menyukai animasi barat. Yes, alasan kenapa gue sangat menyukai animasi-animasi barat bukanlah karena kartun-kartun buatan Nickelodeon, melainkan kartun-kartun buatan studio pesaingnya lah yang membuat gue menjadi seperti sekarang ini. Dua studio yang membuat gue sangat suka dengan kartun barat adalah Disney Channel dengan kartun-kartun seperti Kim Possible, Phineas and Ferb, dan juga Gravity Falls, serta studio Cartoon Network dengan kartun-kartun seperti Adventure Time, Regular Show, dan juga The Amazing World of Gumball. Tidak hanya dua studio itu saja, studio animasi lain seperti Adult Swim dan juga Netflix telah memberikan gue berbagai macam kartun yang membuat gue sangat menyukai media yang satu ini. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa salah satu alasan kenapa gue nggak pernah membahas kartun-kartun buatan studio Nickelodeon adalah karena studio tersebut kurang begitu memberikan pengaruh yang sangat besar kepada diri gue pribadi untuk bisa menjadi seperti ini. Gue memang tumbuh besar dengan kartun-kartun Nickelodeon, namun kebanyakan kartun-kartun buatan saluran ini hanya sebagai media hiburan saja dan tidak membuat gue menjadi tertarik terhadap industri animasi. Hal ini cukup wajar karena kebanyakan kartun-kartun yang dibuat oleh studio ini memang seringkali memiliki format episodik dengan cerita yang sangat ringan, yang mana ini membuat gue kesulitan untuk melihat animasi-animasi ini secara serius.
Memang Nickelodeon memiliki animasi-animasi seperti Avatar dan juga The Legend of Korra, namun dikarenakan animasi tersebut memiliki vibe yang sangat berbeda, hal ini pun membuat gue berpikir kalau kedua kartun tersebut merupakan anime dan tidak termasuk kartun barat. Nah, sebenarnya masih ada alasan lain yang membuat gua tidak pernah membahas kartun-kartun buatan studio Nickelodeon. Alasan yang pertama adalah dari sulitnya untuk membuatkan pembahasan dari kartun-kartun tersebut. Kesulitan ini muncul dikarenakan biasanya ketika gua ingin membahas suatu animasi, gua harus menonton animasi tersebut terlebih dahulu. Nah, dikarenakan kebanyakan kartun buatan studio Nickelodeon ini memiliki jumlah episode yang sangat banyak dan gua nggak memiliki banyak waktu untuk menonton beberapa episodenya, gua pun akhirnya menjadi kesulitan dalam membuatkan suatu pembahasan dari kartun-kartun ini. Alasan yang kedua adalah karena Nickelodeon jarang sekali memiliki kartun-kartun yang sesuai dengan selera gua. Berbeda dengan CN dan juga Disney yang seringkali membuat kartun dengan cerita yang berkelanjutan atau story base, Nickelodeon jarang sekali membuat kartun seperti ini. Palingan beberapa kartun yang memiliki format cerita seperti ini adalah Avatar The Legend of Aang dan juga The Legend of Korra, yang mana kedua kartun tersebut telah berakhir dan memiliki episode yang sangat banyak. Jadi ya, gue pun akhirnya mengalami kendala untuk membuatkan pembahasannya. Dan alasan yang terakhir adalah karena status dari studio yang satu ini sendiri yang terbilang sangat memprihatinkan. Berbeda dengan berbagai studio animasi di luar sana yang masih suka membuat IP baru, Nickelodeon saat ini hanya bergantung pada dua animasi yang menjadi sumber cuan utama mereka. Yap, kedua animasi tersebut adalah SpongeBob SquarePants dan juga The Loud House. Ya, bisa dibilang mereka ini sangatlah suka memilking dua kartun tersebut. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa milking ini sebenarnya merupakan hal yang sudah sangat sering terjadi dan kita sepertinya harus mulai mewajarkan hal ini karena ya mana ada gitu kan perusahaan yang tidak mau keuntungan besar. Nah, tapi menurut gue pribadi, milking yang bagus adalah milking yang tidak hanya berpusat untuk mendapatkan keuntungan yang besar secara pribadi. Keuntungan besar ini seharusnya bisa digunakan untuk menjadi modal atau budget untuk bisa membuat karya lain. Kalau gue harus kasih gambaran, kita bisa melihat bagaimana studio Cartoon Network yang masih suka memilking serial Teen Titans Go dengan sangat parah. Nah, walaupun mereka memiliki serial tersebut sampai kering kerontan, tetapi CN masih terus berusaha untuk membuat berbagai karya baru walaupun kondisi mereka saat ini sedang sangat kritis dikarenakan masalah internal yang sedang terjadi. Nah, seharusnya hal ini juga bisa dilakukan oleh Nickelodeon, di mana mereka bisa saja memiliki serial SpongeBob dan juga The Loud House, namun masih berusaha untuk membuat serial baru yang berkualitas. Atau ya mereka bisa aja gitu kan, membuat serial baru dari dunia Avatar, yang mana seperti yang kita tahu, kartun tersebut memiliki dunia yang sangat luas, dan kalau andaikan mereka memiliki IP itu, gue yakin para penonton pun bakal tetap betah aja gitu untuk menontonnya. Ya sama kayak Adventure Time lah gitu. Kita tahu kalau tuh IP bakal terus mendapatkan adaptasi baru, namun gue dan para fans akan selalu menunggu adaptasi tersebut karena mereka juga menaruh ambisi dan kualitas ke dalam IP yang sedang mereka milking. Oh ya, sedikit tambahan, satu hal lain yang gue permasalahkan dari studio ini adalah kebanyakan kartun-kartun baru yang berusaha mereka buat itu selalu ditargetkan untuk anak-anak kecil dan sangat sulit untuk bisa dinikmati oleh anak-anak remaja ataupun orang dewasa. Kalau misalnya kita bandingkan dengan studio Cartoon Network ataupun Disney, kebanyakan kartun-kartun terbaru yang mereka buat saat ini masih bisa ditonton oleh anak-anak remaja hingga bahkan orang dewasa. Hal ini cukup disayangkan karena seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, Nickelodeon dulunya sangat terkenal sebagai sebuah studio yang bisa menyajikan berbagai konten yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Tapi ya sayangnya sekarang ini Nickelodeon hanya bisa berfokus kepada penonton anak-anak kecil saja, yang mana tentu hal ini membuat gue pribadi sebagai orang dewasa menjadi kurang begitu tertarik dengan studio yang satu ini. Nah, terlepas dari semua alasan barusan, mungkin sudah saatnya gue mulai mencoba untuk membuat berbagai pembahasan mengenai kartun-kartun buatan Nickelodeon. Gue akan memulai pembahasan ini dari salah satu kartun terbaru buatan Nickelodeon, yaitu Very Odd Parents The New Wish, yang mana pembahasan dari kartun ini bakal menyusul nanti ya. Untuk kartun-kartun sisanya, gue mungkin akan bisa membuatkan pembahasannya, namun tidak seluas seperti kartun-kartun lain. Nah, jadi mungkin itu sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!